Tidak semua daerah ada di peta. Begitulah kata sopir tua yang mengantarku ke ujung jalan tanah merah itu. Ia berhenti mendadak, mematikan mesin, lalu menoleh dengan wajah pucat. "Mas, dari sini jalan kaki saja." Aku menatap lurus ke depan. Di hadapanku terbentang jalan sempit, diapit rawa hitam yang airnya diam seperti minyak. Tidak ada lampu, tidak ada papan nama, hanya sebuah gapura kayu reyot dengan tulisan nyaris hilang. Sopir itu tidak mau menjelaskan apapun. Ia hanya berbisik satu kalimat sebelum pergi. "Kalau dengar namamu dipanggil dari rawa, jangan jawab." Mobilnya pergi, meninggalkan debu dan keheningan yang terasa terlalu berat. Aku melangkah masuk ke kampung itu saat matahari hampir tenggelam. Hal pertama yang terasa aneh adalah bau tanah basah bercampur amis seperti daun busuk dan air lama. Rumah-rumah panggung berdiri jarang-jarang, kayunya hitam, seolah pernah terbakar tapi tidak hancur, yang membuatku merinding. Tidak satu pun rumah memiliki bayangan, meski cahaya senja masih cukup terang. Beberapa penduduk muncul di beranda. Mereka menatapku bersamaan. Tidak tersenyum, tidak berbicara. Mata mereka kosong, seperti sedang melihat sesuatu di belakangku. Saat aku menyapa, mereka hanya menunduk perlahan. Seorang anak kecil berdiri di dekat rawa, menunjuk ke arahku lalu berkata pelan, "Dia belum tahu jam kampung." Aku menginap di rumah kepala kampung, seorang pria bernama Pak Surya. Rambutnya memutih meski usianya belum tua. Di ruang tamu, tergantung jam dinding besar, retak, berdebu, dan jarumnya bergerak mundur. "Jangan perhatikan jam itu," katanya cepat. "Di sini waktu tidak lurus." Malam pertama aku terbangun pukul entah berapa. Suara air seperti diaduk terdengar dari arah rawa. Lalu, ada yang memanggil namaku. Suaranya persis ibuku. Aku hampir menjawab sebelum teringat ucapan sopir itu. Aku menutup mulutku sendiri dengan tangan, menahan napas sementara suara itu semakin dekat, seolah berdiri tepat di bawah kolong rumah. Pagi harinya aku bertanya tentang kampung ini. Warga menghindar. Namun seorang perempuan tua bernama Maksari akhirnya berbicara. "Rawa itu bukan tempat mati," katanya lirih. "Dia tempat menyimpan yang belum selesai." Ia bercerita tentang orang-orang yang hilang, pendatang, pedagang, bahkan warga sendiri. Tidak ada mayat, tidak ada pencarian. Mereka hanya tidak kembali. Kalau rawa memanggil, berarti ada bagian dari dirimu yang ingin tinggal. Aku menertawakannya, tapi tanganku dingin. Karena malam sebelumnya, suara ibuku bukan hanya memanggil namaku, ia memintaku pulang. Malam Jumat tiba, Pak Surya mengunci semua pintu dan jendela. Lampu dipadamkan, kami duduk dalam gelap. "Jangan melihat keluar," katanya. "Dan apapun yang terjadi, jangan buka pintu." Tepat tengah malam, langkah kaki basah terdengar di teras. Pelan, teratur. Lalu ketukan tok, tok, tok. Suara perempuan menangis terdengar dari balik pintu. "Pak Surya, saya kedinginan." Wajah Pak Surya pucat pasi. "Itu suara istriku," bisiknya. "Padahal dia mati tenggelam 10 tahun lalu." Ketukan semakin keras. Keesokan harinya, aku nekat mendekati rawa. Airnya hitam tapi memantulkan wajahku dengan jelas, terlalu jelas. Refleksiku tersenyum padahal aku tidak. Lalu wajah itu berbicara tanpa suara. Bibirnya bergerak perlahan. "Tinggal." Air beriak. Dari dalam muncul wajah-wajah lain. Ratusan. Mata mereka terbuka. Mulut mereka bergerak memanggil nama masing-masing. Aku jatuh terduduk menjerit. Maksari menarikku menjauh. "Rawa sudah mengenalimu," katanya. "Itu pertanda buruk." Pak Surya akhirnya mengaku. Puluhan tahun lalu, daerah itu adalah tempat pembuangan. Orang-orang yang dianggap pembawa sial, penentang, atau korban konflik. Mereka dibuang ke rawa, dibiarkan tenggelam. Namun rawa tidak menelan mereka. Rawa menyimpan ingatan, kata Pak Surya. Dan sekarang, dia lapar. Pendatang sepertiku dianggap pengganti. Malam terakhirku di sana. Seluruh kampung sunyi, tidak ada lampu, tidak ada suara serangga. Lalu, semua warga keluar rumah, berdiri mengelilingiku. Mereka memanggil namaku bersamaan.
Suara mereka bercampur, berubah menjadi suara ibuku, ayahku, teman-temanku. Tanah di bawah kakiku basah, aku diseret menuju rawa. Di permukaan air aku melihat diriku sendiri, tersenyum menunggu. Aku terbangun di pinggir jalan, sopir yang sama berdiri di sampingku. "Kamu beruntung," katanya. "Jarang yang dilepas." Aku bertanya tentang kampung rawa hitam. Ia menggeleng. "Tidak ada kampung di sana." Saat aku menoleh ke belakang yang ada hanya rawa sunyi, namun di telingaku, jam berdetak mundur. Sejak hari itu, setiap malam Jumat aku mendengar suara air di luar rumah. Kadang, ada yang memanggil namaku dengan suara yang sangat kukenal. Jika suatu hari kamu melewati daerah sunyi, tanpa nama di peta, dan mendengar seseorang memanggilmu dari tempat gelap, jangan jawab, karena bisa jadi rawa itu sedang mengingatmu.